Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021. Kali ini akan kita bahas yaitu berkaitan dengan tata cara pengisian DRH. Jadi kemarin di tanggal 7 Januari sampai dengan besok di tanggal 21 Januari 2022 adalah waktu di mana teman-teman diberikan kesempatan untuk mengisi DRH dan melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan bagi teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi CPNS setelah integrasi nilai SKD dan SKB. Jadi sebenarnya saya sudah mengupload 2 video berkaitan dengan tata cara pengisian DRH. Bagi teman-teman yang belum melihat, silahkan teman-teman bisa cek link video saya di atas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas kembali terkait dengan tata cara pengisian DRH dan hal-hal penting yang harus teman-teman pahami, harus teman-teman ikuti saat mengisi DRH. Untuk itu bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu bagaimana cara mengisi DRH, simak video ini sampai habis. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi kemarin saya sudah mengupload video yang berkaitan dengan tata cara pengisian DRH. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat, silahkan teman-teman bisa cek link yang sudah saya bagikan tadi atau cek link di deskripsi video ini. Pada video tersebut saya sudah menjelaskan seluruh hal yang berkaitan dengan tata cara pengisian DRH dari mulai mengisi identitas sampai dengan terakhir yaitu penghargaan. Dan kali ini kita akan coba kembali bahas terkait dengan hal-hal yang kelihatannya sepele tetapi harus teman-teman isi, harus teman-teman lakukan pada saat mengisi DRH. Jadi nantinya teman-teman jika sudah selesai mengisi DRH, teman-teman diminta untuk mencetak DRH tersebut dan kemudian melakukan scan atau menyekan DRH yang sudah dicetak tersebut. Dan nantinya hasil cetakannya adalah seperti ini. Jadi nanti ada 3 kolom kosong yang harus teman-teman isi dengan cara ditulis tangan. Yaitu yang pertama nama, yang kedua kabupaten atau kota tempat lahir, dan yang ketiga adalah tanggal lahir. Jadi nanti di sini ini kosong, kemudian teman-teman harus tulis tangan sesuai dengan nama teman-teman, kemudian di sini kabupaten atau kota tempat lahir, dan yang terakhir adalah tanggal lahir. Kemudian teman-teman juga harus mengecek seluruh identitas atau keterangan yang teman-teman isi apakah sudah benar atau belum, apakah sudah lengkap atau belum, dan teman-teman harus teliti semuanya. Lanjut lagi untuk bagian yang kedua yaitu pendidikan. Teman-teman juga harus mengecek riwayat pendidikan yang teman-teman lakukan dari mulai SD sampai dengan pendidikan terakhir. Semua isiannya harus benar. Dan saya ingat ada yang bertanya terkait dengan akreditasi, apakah akreditasi SD sampai SMA harus diisi? Sebenarnya kalau teman-teman tahu sebaiknya diisi. Ini saya tidak isi karena saya tidak tahu gitu ya. Jadi kan persyaratan untuk mendaftar sebagai CPNS adalah akreditasi pendidikan terakhir yang sesuai jabatan yang dilamar. Dan karena jabatan yang saya lamar adalah perawat dan pendidikan terakhir yang saya gunakan adalah S1 keperawatan nurse, harus ada akreditasinya, dan sudah B saya isi di sini karena persyaratannya harus sudah terakreditasi oleh Ban PT. Dan untuk nomor ijazahnya juga harus diisi dengan benar semuanya, tanggal lahirnya juga harus diisi, nama pejabat penandatangannya juga harus diisi, gelar yang dimiliki oleh teman-teman ini juga harus diisi setelah menempuh pendidikan yang teman-teman jalani. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan pejabat penandatanganan ini ya. Apakah harus pakai gelar atau tidak? Jadi kalau di ijazahnya pejabat yang menandatanganinya ada gelarnya, saya tulis gelarnya. Tapi kalau di ijazah tidak ada gelar, saya tidak tulis. Jadi contohnya untuk ijazah SD di sini, kepala sekolahnya di ijazahnya tidak ditulis gelar, maka saya tidak menulis gelar. Hanya nama kepala sekolahnya saja, Sugeng. Kemudian lanjut lagi ke kursus atau latihan di dalam dan luar negeri. Ini juga harus teman-teman isi secara lengkap jika teman-teman mempunyai kursus atau pelatihan. Untuk pelatihan, teman-teman tidak harus Jadi kan untuk akun SSCASN teman-teman untuk bagian kursus itu kan ada daftarnya tersendiri gitu ya. Ada daftar kursus yang memang
diakui atau ada di akun SSCASN. Jadi untuk kursus ini ketentuannya di sini itu ada daftar kursus yang sudah ada gitu. Jenis kursus telah tersedia. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Jadi walaupun teman-teman ikut kursus tetapi tidak ada di daftar SSCASN teman-teman tidak bisa isikan. Tapi kalau untuk pelatihan berbeda. Teman-teman bisa mengisikan pelatihan sesuai dengan yang teman-teman lakukan karena tidak harus yang ada di daftar SSCASN teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke riwayat pekerjaan. Ini juga kalau teman-teman sudah pernah bekerja sebelum mendaftar sebagai CPNS, teman-teman juga harus isikan dengan lengkap dan benar. Kemudian terkait dengan tanda jasa atau penghargaan, ini tidak wajib diisi. Kalau teman-teman tidak punya, tidak usah diisi. Sama halnya dengan tadi kursus atau pelatihan, pekerjaan, dan penghargaan. Ini kalau teman-teman tidak punya, tidak usah diisi, tidak usah dipaksakan. Kemudian untuk riwayat keluarga, teman-teman juga harus isikan secara lengkap dan benar. Ini yang pertama, istri atau suami. Karena saya waktu mendaftar atau waktu diterima sebagai CPNS belum punya istri, jadi saya kosongkan. Untuk anak juga seperti itu. Untuk orang tua kandung juga seperti itu, harus diisi secara lengkap dan benar. Dan untuk saudara kandung ini juga sama, harus diisi secara lengkap dan benar. Ada yang bertanya terkait dengan saudara kandung. Saya punya saudara kandung 10 bang, apakah harus diisi semua? Alangkah baiknya diisi semua, karena memang kenyataannya punya saudara kandung 10, jadi harus diisi semua. Ini bapak atau ibu mertua juga kalau teman-teman sudah menikah harus diisi secara lengkap dan benar. Terkait dengan organisasi juga sama. Kalau teman-teman sudah punya pengalaman organisasi sebelum teman-teman diterima sebagai CPNS, teman-teman juga harus isikan secara lengkap dan benar. Tapi tidak wajib, kalaupun tidak punya tidak usah diisi. Lanjut lagi, terakhir ini terkait dengan keterangan lain-lain. Ini diisi berkaitan dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kemudian surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas nafsa. Ini diisi secara lengkap dan benar terkait dengan nomor suratnya, tanggal dikeluarkan surat, dan pejabat yang menandatangani surat tersebut. Ada yang bertanya terkait dengan gelar gitu ya. Apakah gelar yang menandatangani surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa, dan SKCK harus dituliskan bang? Jadi pada saat itu saya tidak menuliskan gelarnya gitu ya. Karena ini mungkin tidak menjadi hal yang bisa menggagalkan teman-teman. Teman-teman tulis juga tidak apa-apa, teman-teman tidak tulis juga mungkin tidak apa-apa. Jadi yang penting teman-teman isikan sesuai dengan real gitu ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya yang teman-teman alami. Jangan dibuat-buat. Terus terakhir ini nanti ada tulis tangan juga, kota di mana teman-teman menandatangani atau membuat DRH ini, kemudian tanggalnya sudah otomatis ada. Kemudian dikasih materai, kalau sekarang mungkin materai 10.000 ya. Kemudian ditandatangani, baru teman-teman scan, diupload pada akun SSCASN teman-teman. Begitu sedikit penjelasan terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup. Teman-teman harus teliti, jangan sampai salah. Dan semoga teman-teman bisa lolos seluruh tahapan terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2021 ini dan bisa lancar untuk mendapat NIP dan menjalankan CPNS, menjalankan lancar dengan baik dan akhirnya lulus sebagai PNS. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf tadi hujan jadi mungkin suaranya tidak terdengar dengan jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.